Shalom, selamat berjumpa kembali dengan program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kalau kembali pagi yang indah ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana sepanjang malam kami boleh merasakan pemeliharaan perlindungan Tuhan. Dalam petiduran kami boleh tidur dengan nyenyak. Engkau sudah menjaga kami bagaikan menjaga biji matamu. Terlebih Tuhan, pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Untuk itu mari Roh Kudus tolong kami, berikan kami kemampuan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan ini. Dan mari mampukan kami untuk dapat memahami renungan yang akan kami dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan tentang renungan kita tentang mempersiapkan diri untuk menerima hal-hal yang sedang disediakan ya oleh Tuhan bagi kita. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu ya yang terdapat di 2 Korintus 5 ayat yang kelima bagian B. Nah, saya akan bacakan. Nas pokok kita masih tetap sama pada 2 Korintus 5 ayat yang kelima bagian A. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal-hal itu ya. Nah, hal-hal itu kita sudah bahas kemarin, 3 hal yang harus kita terima ya, dari Tuhan. Sebab itu memang harus terjadi dalam setiap kehidupan manusia atau orang percaya khususnya ya. Bagian B ayat ini berkata, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita ya. Jadi Tuhan menyediakan hal-hal yang harus kita hadapi atau yang harus kita alami ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bagian B ayat ini berkata, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudaraku, di sini cara menghadapi ya, cara mempersiapkan diri untuk menghadapi atau menerima hal-hal yang dipersiapkan Allah bagi kita, yaitu apa? Tuhan mengizinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita ya. Saudaraku, baik kematian, karena dunia ini bukan tempat yang senang ya. Baik kematian maupun pergumulan-pergumulan yang harus kita alami, memang harus kita persiapkan diri kita. Dan pergumulan-pergumulan itu tidak mungkin kita bisa menghadapi dengan kemenangan, dengan kekuatan kita sebagai manusia. Itulah tujuannya Tuhan memberikan jaminan agar kita tidak kalah terhadap apa yang harus kita hadapi. Tuhan memberikan Roh Kudus ya. Mari kita lihat dulu Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Sebelum saya akan jelaskan atau terangkan apa yang harus kita persiapkan ya. Galatia 4 ayat yang ke-6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, kitab Galatia pasal 4 ayat 6 mengkonfirmasikan kepada kita, ketika seseorang telah lahir baru, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Fungsi Roh Kudus apa? Ya. Mari kita lihat referensi ayatnya ya. Nah, sebelumnya saya akan bacakan ya ayat. Jadi Roh Kudus ini, fungsi dari Roh Kudus adalah
memberikan kita kemampuan menghadapi hal-hal yang telah disediakan Allah untuk kita alami. Kematian lah, pergumulan hidup lah, dan sebagainya, ya. Itu fungsi dari Roh Kudus, ya. Ayat yang ke-6, perhatikan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Salah satu tujuan Roh Kudus, ya, memberikan kita ketahanan, kemampuan, ya. Di sini dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya. Tujuan Roh Kudus, tujuan Tuhan mengaruniakan Roh Kudus hadir dalam hidup kita setelah kita mengalami, ya, regeneration, ya, kelahiran baru, membuat orang percaya memiliki ketahanan menghadapi segala pergumulan yang ada di dunia ini. Ya. Senantiasa hati kami tabah. Hati. Kenapa hati? Sebab di hati itulah bukan hanya berdiam Roh Kudus, Tuhan memberikan hal-hal yang lain, ya. Maka ayat 6 saya baca lagi. Maka karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Roh Kudus memberikan kemampuan, ketahanan, tabah, kuat menghadapi pergumulan hidup, ya. Contoh misalnya ketika dalam pergumulan, seringkali kita tidak mengalami kekuatan dari Tuhan, ya. Saudara, kita lihat pada waktu menjelang Yesus naik ke atas kayu salib, kita lihat di Lukas 23, ya. Lukas 23, kita lihat, ya, Roh Kudus sudah terbukti mampukan Yesus menghadapi cawan murka Allah yang harus dia hadapi, yang harus dia terima. Ya, Yesus pun telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima pergumulan yang berat menghadapi cawan murka Allah. Lukas 23, kita lihat Yesus sebentar saya akan lihat ayatnya, ya. Saya akan bacakan Lukas 22 yang saya maksudkan, ya. Lukas 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-44, ya, saya akan bacakan. Yaitu Yesus ketika ada di Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap dan sebelum Yesus naik ke kayu salib. Saya akan bacakan Yesus ada di Taman Getsemani. Ngapain Yesus di sana? Dia berdoa, saudara, ya. Lukas 22 ayat 39 mulai saya akan bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, sebelum dia naik ke atas kayu salib, ngapain di sana? Dia dengan ke-11 muridnya. Ngapain ke sana? Yesus menghadapi cawan murka Allah yang begitu dahsyat yang akan dia alami. Ya. Dia berdoa. Saking karena dia tidak kuat berdoa, seorang malaikat Tuhan kirim ke sana. Malaikat di sini adalah personifikasi daripada Roh Kudus, ya. Nah,
ayat 43 ya, ayat 42 Yesus berkata demikian, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini." Kita lihat Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau mungkin, ambillah cawan ini daripadaku." Ya. Saya baca lagi, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakkulah yang terjadi." Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ketika Yesus bilang, "Ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu." Yesus secara manusiawi dia merasakan luar biasa cawan murka Allah yang begitu dahsyat yang akan dialami. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat. Ini sebenarnya adalah pribadi daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya, ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan Yesus makin ketakutan detik-detik terakhir dia akan ada di bumi ini sebelum dia naik di antara langit dan bumi, tergantung di sana di kayu salib Golgota. Menjadi sangat takut. Kata sangat itu luar biasa. Tidak dapat digambarkan betapa murka Allah itu begitu luar biasa. Ya. Nah, saya baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya perihal kematian, ya, perihal pergumulan yang ada di dalam dunia ini, Yesus adalah contoh utama. Yesus pun tidak mampu sebagai manusia, maka Roh Kudus dikirim oleh Bapa di sorga. Malaikat yang datang menguatkan Yesus, siapa lagi kalau bukan, ya, Tuhan itu sendiri. Manusia nggak mampu, Yesus saja tidak mampu. Salah satu tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita, membuat hati kita tabah, ada ketahanan, kemampuan menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempersiapkan hal-hal yang tidak mengenakan bagi daging. Kematian pasti, karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Dunia ini bukan tempat yang kekal. Dunia ini cuma sementara. Ya. Kemudian di dunia ini bukan tempat yang senang. Makanya ada pergumulan, ada keluhan-keluhan, ada tekanan yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita memiliki ketahanan, kemampuan menghadapi itu? Bagaimana hati kita bisa tabah? Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Haleluya. Kita buka lagi ayat referensi yang lain, ya. Ayat referensi yang lain. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26. Kita akan lihat referensi berikutnya. Roma 8 ayat 26. Perhatikan, saya akan bacakan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga rohnya, R-nya huruf kapital, huruf besar, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa dimaksud di sini? Ya, mari kita lihat. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan, ya. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus membuat hati kita tabah. Ketika kita menghadapi pergumulan, bukan hanya Roh Kudus yang bekerja, kita juga harus berperan. Apa itu? Kita berdoa. Kita izinkan lidah kita serahkan kepada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus memakai bahasanya, ya. Dia memakai kita punya lidah untuk berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa lagi. Kita menghadapi segala sesuatu, Roh Kudus akan menolong, dan kita perlu hidup di dalam doa. Saudara tahu? Ya, ketika Hana tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Hana tidak mendapatkan anak hasil pernikahannya dengan Elkana. Apa yang terjadi? Madunya
Penina selalu menghina dia. Dan betapa berat pergumulan yang dihadapi Hana. Dia tidak memiliki anak. Bayangin satu keluarga, tujuan menikah adalah supaya melahirkan keturunan ilahi. Tetapi Hana dari tahun ke tahun dihina oleh madunya. Sebab dia tidak bisa memberikan seorang anak kepada Elkana suaminya. Tetapi kita lihat Roh Kudus sudah ada dari zaman perjanjian lama ya, bukan cuma di perjanjian baru. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada Hana. Ya. Ketika dia datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban pada hari-hari raya orang Yahudi, apa yang terjadi? Di sana apa yang dia lakukan? Dia menangis. Sambil berdoa dia menangis. Imam Eli pun nggak tahu, dikiranya Hana mabuk. Padahal berat, sangat berat pergumulan yang dihadapi. Dihina oleh madunya, Penina, karena dia tidak punya anak. Dan di sana, ketika dia bergumul, dia meminta kepada Tuhan. Disitulah Tuhan mengarniakan. Berdoalah dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan keluhan yang tidak terucapkan, dengan bahasa roh, bahasa lidah sebenarnya itu artinya ya. Maka Roh Kudus akan memohon kepada Bapa. Dan apapun yang kita minta dalam pergumulan, Tuhan memberikan jawabannya. Akhirnya Hana melahirkan seorang anak yang diberi nama Samuel. Tuhan mendengar. Samuel artinya Tuhan mendengar. Ya, Ia mendengar. Saudaraku, di hari-hari ini mari kita andalkan Roh Kudus dalam segala hal. Di dalam kelemahan kita karena pergumulan yang berat, kita memiliki ketahanan, ketabahan hati oleh pertolongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kita, membantu kita dalam berdoa kepada Allah menurut kehendak Allah. Makanya di Taman Getsemani, Yesus sangat ketakutan melihat cawan murka Allah. Dan ayat selanjutnya, Yesus berkata apa? Ya Bapa, biarlah kehendakmu jadi, bukannya kehendakku. Akhirnya Yesus naik ke kayu salib berkat kemampuan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Pergumulan apapun yang kita dihadapi dalam dunia ini, Tuhan izinkan terjadi. Tuhan juga yang memberikan bagaimana kiat, bagaimana caranya menghadapi pergumulan supaya kita menang, keluar tampil sebagai pemenang. Ya, apa yang Tuhan lakukan? Dia berikan Roh Kudusnya sebagai jaminan. Ini jaminan. Ternyata Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Itu merupakan jaminan bahwa Tuhan itu, Dia persilahkan kita menghadapi segala hal. Tapi Tuhan tahu kita tidak mampu mengandalkan kemampuan kita. Dia kasih Roh Kudus supaya kita mampu tetap tabah, tetap kuat, memiliki ketahanan menghadapi persoalan, pergumulan, kesusahan. Supaya kita tampil sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Moga kiranya renungan kita di pagi yang indah ini menjadi semangat, motivasi, dorongan yang kuat. Kita bangkit, optimis, percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, kesusahan kita, kita pasti tampil keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan kita, mari kita dengarkan pujian bagi Tuhan. Kita nyanyi sama-sama yuk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita nyanyi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti
ternyata kita benar-benar orang yang berbahagia. Kita harus menghadapi kematian. Tidak perlu takut, khawatir, bimbang, cemas. Kita menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi Roh Kudus Tuhan menegakkan betapa kita orang sangat berbahagia. Ya, jadi jangan sampai kita menghadapi segala sesuatu dan iman kita mulai goyah. Jangan saudaraku ya. Tuhan memberikan Roh Kudus jaminan untuk kemenangan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan kita. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur betapa kami orang yang sangat berbahagia. Walaupun kami diperhadapkan dengan kematian sebagai akibat dosa Adam, dosa warisan. Kematian akan melanda semua manusia, termasuk kami sebagai orang percaya. Tapi kami bersyukur Tuhan. Walaupun ada banyak tekanan dalam dunia ini, ada banyak pergumulan, tapi kami sangat berbahagia. Karena Tuhan memberikan kami bagaimana caranya kami bisa menang menghadapi pergumulan. Tuhan memberikan jaminan yang kuat, yaitu Roh Kudus hadir dalam hidup kami supaya kami dapat memiliki ketahanan, kekuatan secara jasmani. Bapa, kami percaya ini adalah anugerah bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami, memampukan kami menghadapi semua persoalan, pergumulan yang ada, tekanan yang ada. Kami pun tampil keluar sebagai pemenang. Karena Roh Kudus jua yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Bahkan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini di dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami. Khususnya pada hari ini di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali besok hari. Kita meneruskan renungan ini. Haleluya. Shalom.